إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah setiap Selasa malam Rebu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin, Kota Bekasi Timur. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali dihadirkannya di masjid ini, di majelis ini, untuk melanjutkan pembicaraan kita pada perjumpaan minggu yang berlalu. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini disertai dengan taufik, hidayah, pertolongan, anugerah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya, pengikutnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu, masih masalah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ayazbahar rajulu binafsihi wa ayashhadaha man wakala bihi. Wa yusannu, dan disunatkan apa ayazbaha, hendak menyembelih siapa ar-rajulu, orang laki-laki, binafsihi, dengan dirinya rajul. Jadi kalau kurban, yang kurban laki-laki disunahkan untuk menyembelih sendiri. Nah kalau nggak mampu, nggak berani, takut dengan darah misalnya, wa ayashhada, dan tidak menyaksikan siapa orang,
kepada penyembelihan tadi, wa ayashhadan ndak menyaksikan kepada penyembelihan, man siapa orang, wakala yang mewakilkan siapa orang, bihi dengan zabhun atau penyembelihan. Nah, kalau nggak mampu nyembelih sendiri, takut ndak terbiasa, maka di saat penyembelihan yang berkurban harus mensaksikan kurbannya disembelih. Makanya nanti di saat penyembelihan, kalau yang berkurban itu belum datang, tunggu dulu, jangan main sembelih aja ya. Jadi kalau tidak mampu sembelih sendiri, takut, maka setidaknya di saat kurbannya itu disembelih, dia menyaksikannya. Karena apa? Karena udhiyah ini, kurban ini sebenarnya adalah satu simbol ya. Yang disembelih itu adalah binatang ternak, sapi atau kambing atau unta. Itu sebenarnya adalah simbol kita dalam hidup ini harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan ya, kehewanan yang ada dalam diri kita. Jadi kata Nabi, hati seorang mukmin itu dibagi 4. Seperapat jatahnya malaikat, seperapat jatahnya iblis dan setan, seperapat jatahnya binatang jinak, seperapat jatahnya binatang buas. Itu hati manusia itu dibagi 4. Yang jatahnya binatang jinak ini, lewat kurban ini kita sembelih. Apa sih sifatnya binatang jinak? Ya, yang namanya sapi misalnya. Sapi itu yang dipikirkannya pertama apa? Makan. Pokoknya perutnya kenyang aja. Nggak peduli apa halal, apa haram, apa makruh, apa mubah, yang penting kenyang. Sapi. Setelah itu sapi itu yang dipikir setelah perutnya kenyang, kandangnya yang penting bersih, nggak ada nyamuknya. Kemudian setelah itu dia punya pasangan lawan jenis. Kalau yang 3 ini udah tercukupi, dia udah tenang, nggak mikir macam-macam lagi. Nah, manusia ada yang sifatnya seperti binatang jinak ini. Tiap hari yang dipikir makan aja. Mana mas? Cari makan. Mana bang? Cari makan. Mana dah? Cari makan. Mana Jo? Cari makan. Berangkat pagi, pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, judulnya cari makan. Itu termasuk sifatnya binatang jinak. Setelah makan apa? Kalau bagi sapi tadi kandangnya bersih, nggak ada nyamuknya. Kalau manusia apa? Rumah. Gimana rumahnya bisa bagus, mentereng, tempat tidurnya empuk, kasurnya empuk, baunya wangi, spraynya ganti terus. Itu aja yang dipikir. Kemudian setelah rumahnya bagus, apalagi kalau sapi tadi lawan jenis, kalau manusia istri atau suami. Waktunya habis melayani keinginan istrinya. Kata istrinya ke kanan, dia ke kanan. Kata istrinya ke kiri, dia ke kiri. Kata istrinya genjot, mas, digenjot. Pokoknya umurnya habis untuk masalah makan, masalah tempat tinggal, masalah pasangan hidup. Lupa zikir, lupa ibadah, lupa memperhatikan agama.
lupa ngaji, dah nggak ngaji-ngajian, persis kayak sapi tadi itu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Nah, dengan ibadah puasa, dengan ibadah kurban itu disembelih. Makanya kalau bisa, kalau kita kurban itu sembelih sendiri. Zohirnya, syariatnya kita menyembelih sapi atau kambing, tapi dibatinkan, dihakikatkan kita menyembelih sifat-sifat binatang jinak yang ada di dalam hati kita, sehingga hidup kita muter hanya masalah makan, tempat tinggal, nuruti keinginan anak, istri, cuma itu aja. Nggak ada perjuangan agama, dakwah Islam nggak ada, ngaji-ngajian nggak ada. Diberi umur 60 habis untuk itu aja, muter. Itu yang kedua, seperempat binatang jinak. Yang seperempatnya lagi binatang buas. Nah, kalau sifat binatang buasnya apa? Membunuh, menyakiti. Coba lihat harimau, senangannya membunuh, menteror, menyakiti, nakut-nakutai. Itu termasuk sifat binatang buas. Manusia ada yang kelakuannya model begitu, sukanya membunuh orang, meneror orang, intimidasi orang, nakut-nakutin orang. Kadang-kadang lawannya itu udah nggak berdaya. Kalau kata orang Padang, nggak melawan pajatu lagi ditapuk aja lagi. Harusnya kalau udah nggak melawan ya udah dilepas. Udah nggak melawan terus saja. Nah, ini sifat binatang buas. Ini waktu kurban disembelih. Makanya jangan sampai nggak kurban yang punya duit, ya. Sembelih itu. Kemudian iblis dan setan, nutrisinya, energinya, kekuatan iblis dan setan itu di dalam diri kita itu akan bertambah kuat, bertambah berkuasa kalau kita nutrisi dengan maksiat. Mulut ngomongin orang aja kerjanya, gosip, ghibah. Kalau kata orang Padang, lain lake iku itu kalantai, orang di kecilnya. Itu nutrisinya iblis dan setan. Semakin banyak orang itu berbuat maksiat, semakin banyak orang itu berbuat ghaflah, maka kekuatan iblis dan setan di dalam dirinya semakin kuat. Nah, kita ini tugasnya apa? Memberi bantuan kepada malaikat. Nah, malaikat ini hanya seperempat wilayahnya dalam hati. Nah, kita kirimlah bala bantuan berupa ketaatan, zikir, baca Quran, baca sholawat, thalabul ilmu, termasuk kurban. Itu untuk menguatkan daerah kekuasaannya malaikat di dalam hati supaya pengaruhnya bisa meluas. Nah, itu salah satu hikmah dari kurban. Kita teruskan. Wa kuriya, dan dimakruhkan limuridiha, bagi orang yang menginginkan kurban, izalatun sya'rin, apa seumpamanya menghilangkan rambut, atau kuku, atau bulu-buluan, ya. Maksudnya apa? Pada tanggal 10 Zulhijjah, ya. Kalau sebelumnya tidak masalah. Kalau sekarang belum 10 Zulhijjah, mau gunting rambut, mau gunting kuku, nggak apa-apa. Tapi bagi mereka yang mau berkorban, udah daftar, udah beli binatang ternak untuk dikorbankan, mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai hari tasyrik 11, 12, 13 itu dimakruhkan untuk potong rambut, potong kuku, dan bulu-bulu yang lain.
fi asri Zulhijjati, dalam tanggal 10 bulan Zulhijjah, ayam tasyriki, dan di dalam beberapa hari tasyrik, hatta yudahiha, sehingga memotong siapa orang kepada kurbannya. Nah, kalau kurbannya udah dipotong, ya boleh lagi potong rambut, nggak apa-apa. Jadi bukan sebulan ya, kadang-kadang orang, nah saya nih tanggal 10 Zulhijjah mau kurban, sebulan sebelumnya nggak mau potong rambut, nggak apa, bukan begitu. Larangannya itu mulai dari tanggal 10 Zulhijjah itu sampai disembelih kurbannya. Bagi yang kurban, bagi yang nggak kurban tidak ada masalah ya. Bagi yang nggak kurban, dikurbankan nama Rasul kalau memang termasuk orang miskin. Jadi orang miskin ini paling enak, kurbannya langsung dikurbankan oleh Rasulullah, pasti diterima sama Allah. Kata Nabi, ini kurbanku dan kurbannya umatku. Tapi kalau banyak duit jangan sampai nggak kurban, nah, nanti dikurbankan sama Allah. Bahwa kata Nabi, kurban ini adalah ibadah udhiyah, ibadah penyelamat dari bala dunia dan bala akhirat. Jadi insya Allah tahun ini kita kurban, 6 bulan kemudian mati, insya Allah selamat dari azab kubur. Kenapa? Azab kubur termasuk bala akhirat. Makanya rugi sekali yang punya duit nggak kurban. Jangan tiru-tiru yang nggak punya duit. Tuh ustadz nggak kurban, ustadz nggak punya duit. Nah yang punya duit kurban. Jangan tiru-tiru ustadz. Jadi ustadznya banyak duit, kurban. Jadi kalau kita korban tahun ini, 6 bulan kemudian, 7 bulan kemudian belum datang lagi lebaran haji yang akan datang, mati misalnya, insya Allah selamat dari azab kubur. Kata Nabi, kurban itu ibadah penyelamat dari bala-bala dunia dan bala-bala akhirat, termasuk azab kubur itu bala akhirat. Jadi kalau kepengen selamat dari azab kubur, nah tanggal 10 Zulhijjah ini kurban 3 juta. Mau beli sendiri silahkan, mau titip panitia silahkan, terutama yang banyak duit. Jangan nanti udah masuk kubur baru mau kurban, ya repot. Ada juga orang udah mati dikurbanin, itu nggak bener itu. Ini kurban bapak saya yang bapaknya udah mati. Kurban itu untuk orang hidup. Kata Nabi, barang siapa yang punya kelapangan rezeki bisa berkurban di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami alias najis. Berdekat kalau punya duit. Makanya yang punya duit berpikir ulang lah, jangan sampai nggak kurban ya. 3 juta insya Allah. Setelah kurban itu jaminannya pertama selamat dari bala dunia. Insya Allah tahun itu tidak akan dapat penyakit yang sampai ngabisin duit. Kalau sakit tetap sakit ya, nama orang hidup, tapi nggak sampai ngabisin duit. Dan ada orang kena penyakit ngabisin duit 100, 200 juta sampai 700 juta, miliaran mati. Alangkah indahnya dikorbankan duitnya, hanya 3 juta. Insya Allah tertolak dari mati su'ul khotimah. Nggak punya duit ya, jangan sampai nggak kurban. Jangan tiru-tiru ustadz yang nggak punya duit. Kalau niru ustadz, tiru ustadz yang kaya-kaya atau kayak Abdul Somad tuh, tiru, kurbannya sapi besar 1. Jangan tiru ustadz yang kiri. Jadi bagi yang kurban mulai tanggal 10 sampai disembelih kurbannya itu dimakruhkan untuk potong-potong rambut, potong-potong kuku, atau potong-potong bulu-bulu yang lain. Kalau udah disembelih kurbannya, udah boleh, nggak apa-apa. Wa yundabu, dan disunatkan
liman kepada orang tazamu yang wajib kepada man apa nafaqatu menafakai far'ihi anaknya man. Nah ini masalah akikah ya, masalah kurban dah selesai. Nah insyaallah minggu depan panjang umur kita bahas masalah akikah. Ada pertanyaan misalnya, apakah kurban itu bisa dibarengkan dengan akikah? Ya bisa-bisa aja, enggak apa-apa. Cuman akikah ini ada aturannya juga. Keafdolannya akikah ini dagingnya dibagi matang, dimasak di rumah, dibungkus plastik, diantar ke rumah orang-orang melarat. Bukan orang diundang ke rumah kita makan daging akikah. Daging akikah itu, kambing itu disembelih, kemudian dimasak yang enak, diplastiki, dikotaki, diantar ke rumah orang-orang melarat. Nah, bagaimana Ustadz? Saya mau bikin selamatan di rumah saya, beli daging lain. Itu afdalnya. Begitu pula kurban. Kurban, orang yang kaya-kaya, yang biasa makan daging, hanya berhak makan daging kurban itu matang. Contoh, kurban di Masjid Syekh Burhanuddin, kan dimasak tuh. Dimasak, setelah dimasak kan dimakan. Orang-orang kaya cuma boleh itu, yang nenteng pulang, yang dapat karcis, yang dapat kupon itu orang-orang melarat, orang-orang yang jarang makan daging. Ini ndak yang kaya-kaya bawa juga pulang rebutan. Itu jatahnya orang-orang melarat yang jarang-jarang makan daging. Nah kaya-kaya kan tiap hari makan daging, ngapain lagi rebutan daging kurban? Itu insya Allah kita bahas minggu depan ya.